Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan buat setiap kami. Setiap kejadian, peristiwa, setiap apapun yang terjadi, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sampaikan firman-Mu buat kami Tuhan. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami mengalami semua yang dahsyat yang datang daripada Tuhan. Hidup kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dan kami sadar destiny ilahi terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Amazing, nothing missing, nothing broken. Semua yang diberkati Tuhan boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, apa kabarnya semuanya? Kita sudah masuk di bulan yang baru. Kita sudah di bulan yang ke-8. Di musim yang baru saya percaya Tuhan terus membentuk hati kita. Katakan amin. Kalau kemarin kita diajar, kita percaya bahwa ketika kita memiliki roh Allah, kita sadar hidup kita semua akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Dan sekarang Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar tentang satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu hineni. Katakan dengan saya, hineni. Saudara, hineni ini arti harafiahnya adalah ini aku Tuhan. Nah saudara, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara semua hadir di tempat ini? Semua akan menjawab iya, secara fisik. Tapi Bapak Ibu, belum tentu hati pikiran kita, semua keberadaan kita itu hadir di tempat ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu di tahun ini, Bapak Ibu, di new season ini, kita boleh menjawab setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dengan berkata, ini aku Tuhan, aku siap Tuhan, aku mau Tuhan. Dan kita belajar untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Katakan amin. Next, lanjut. Saudara, kata hineni terambil dari dua kata. Yang pertama, hine. Hine itu perhatikan aku, lihatlah aku. Ni itu dari kata Bapak Ibu di sana berarti aku, perhatikan kepada kami, keadaan kami, posisi kami, ya Tuhan. Jadi secara harafiah, hineni mau berkata, ini loh Tuhan keberadaanku. Nah saudara, saya melihat hari-hari ini ada banyak orang Kristen bisa hadir di banyak ibadah. Tapi belum tentu pikirannya ada di dalam ibadah itu. Ini yang saya sebut dengan yang namanya, Bapak Ibu, berapa banyak orang, dia tahu Yesus mencintai dia, tetapi hidupnya berselingkuh secara rohani. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Roh Kudus menuntun saya untuk berkata gini, sampaikan kepada jemaatmu. Jangan sampai pikiran kita di sini, hati kita ada di sini, pikiran kita mikirin habis ibadah ini mangan opo yo. Lalu kita berpikir nanti bagaimana ya Pak? Nanti saya akan kemana ya Pak? Pikiran kita itu terus dibawa mengembara Bapak Ibu, mikirin satu dengan yang lain. Habis ini pacaran saya Pak. Loh kan saya nggak ngerti. Loh saudara, orang itu ada bisa gini loh Bapak Ibu. Orang itu bisa fisiknya ada. Maka kenapa di dalam kitab Yesaya dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku.
Sebenarnya kalau Tuhan tanya, yang diingini Tuhan itu apa sih dalam hidup kita? Apa yang diingini Tuhan? Seluruh keberadaan kita, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya di sini, saya gandeng istri saya kayak gini. Tapi di sebelah saya gandeng yang lain. Ada banyak orang gak bisa hineni, Bapak. Kenapa? Karena hatinya selalu terbagi-bagi. Dan hati yang terbagi inilah sebenarnya Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang hidupnya terus terjebak pada kekhawatiran. Karena khawatir itu artinya hati yang terbagi, Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu, kembali untuk kita mengingini Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Katakan amin. Ayo ngomong, hineni Tuhan. Ini aku Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang Kristen kalau diajak nyanyi muji Tuhan, bisa lompat-lompat Bapak Ibu. Bisa teriak, shout, tapi waktu ibadah, mulai mikirin yang lain Bapak Ibu. Buka handphonenya mikirin, oh sapa sing tak silih utang yo. Lu saya ngomong apa adanya. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini, ketika Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu hari ini melayani, fokuslah untuk Anda beribadah kepada Tuhan. Sudah terlalu besar kasih karunia Tuhan, menolong, memberkati kita. Dan kasih karunia Tuhan ini lebih daripada cukup dalam hidup kita. Tapi seringkali yang bermasalah adalah di mana hati kita seringkali mempermainkan Tuhan itu. Saya ngomong kayak gini kepada semua pelayan. Jangan berpikir Bapak Ibu semua pelayan tim PAW, semua pengkhotbah, Anda hamba Tuhan, semua kita pengerja, semua kita ketika kita beribadah, fokus kita harus kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu. Kadang ada banyak orang berpikir gini, yang ibadah, yang pelayanan, berpikir aku kan sudah ibadah berapa kali, ini bagian untuk yang lain. Ibadah, fokus kita adalah Tuhan saja. Katakan amin. Saudara kemarin Pak Hadi sampaikan, saya sempat kaget ketika dia berkata kayak gini. Banyak orang ibadah, melayani Tuhan, gila-gilaan. Tapi waktu pas ibadah, mereka enggak duduk diam mendengarkan firman. Dan di rata-rata hampir gereja besar, dia berpikir gua lebih baik, gua udah ngerti khotbahnya. Mereka berpikir bahwa Tuhan enggak bicara lewat firman yang didengar. Kita baru ibadah sekali, bagaimana dengan ibadah yang 7 kali? Bapak Ibu, waktu kita berani memposisikan diri kita melayani Tuhan, posisikan hatimu siap untuk engkau berkata, hineni, ini aku Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada orang suka, Bapak Ibu, suka dengan yang namanya kayak gini, melayani. Tapi enggak suka dengar firman Tuhan. Entah alasannya apa, ini kurang kreatif lah, ini enggak enak lah. Tapi dengar firman itu yang mengubahkan hati kita. Maka saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang di lantai 1 juga, dengarkan ini. Jangan berpikir Bapak Ibu berkata, aku ibadah 3 kali Bapak. Emang urusannya apa? Ketika engkau berkata, aku beribadah, fokusnya bukan kepada gereja, tetapi kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Mau lanjut? Ini kencang Bapak Ibu. Karena waktu saya terima ini, saya renungkan firman Tuhan ini, saya ngomong Tuhan, kan anugerah Tuhan besar. Karakter kita akan diubahkan seiring kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dan melakukan firman. Katakan amin. Next, lanjut. Kata hineni yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab, muncul di Kejadian 22 ayat yang pertama. Baca sama-sama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah kata ya Tuhan inilah Bapak Ibu, inilah hineni. Saudara dikatakan setelah semuanya itu.
Jadi setelah Bapak Ibu Tuhan berbicara, membawa Abraham untuk melihat, hitung di langit, janjinya dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Lalu Bapak Ibu, Abraham mengalami banyak hal, lalu di pasal yang ke-22 Tuhan berkata, setelah semuanya itu Tuhan berfirman kepada Abraham. Hanya ngomong gini, Abraham. Abraham menjawab apa? Iya Tuhan. Ngomong dengan saya, hineni. Dia hanya jawab, ya Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan ngomong apa? Belum ngomong apa-apa. Tapi kesiapan Abraham berkata, ini aku Tuhan hadir. Hadirnya bukan bicara tentang fisiknya, tapi bagaimana dia memberikan fokusnya, destiny hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Katakan amin. Bapak Ibu, fokus kita tujukan hanya kepada Yesus saja. Kita berkata, ya Tuhan, Engkau segalanya. Saudara, kita mau berkata kepada Tuhan dalam hari-hari kita. Dalam waktu-waktu teduh kita, dalam pelayanan kita. Di saat Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Saudara mau berkata kepada firman, ya Tuhan aku mau, aku hadir Tuhan. Banyak orang ini Bapak Ibu, hari-hari ini Bapak Ibu. Suka cari ayat yang disukainya. Baca Alkitab dicari. Lalu kalau ini enggak enak, iki dudu janji Tuhan. Sing enak iki janji Tuhan. Dipilihi. Makanya muncul ayat emas. Berarti ayat yang lain adalah ayat perak, perunggu. Bapak Ibu Saudara, semua apa yang tertulis adalah dimaksudkan untuk saudara belajar di sana. Katakan amin. Maka katakan ketika Abraham dipanggil, dia berkata, ya Tuhan hineni, aku hadir Tuhan. Aku ada Tuhan. Semua keberadaanku, aku ada Tuhan. Saudara, hatinya terbuka. Dia siap mendengar apa yang Tuhan akan nyatakan kepadanya. Saudara, saya nggak akan khotbah lama, betul Bapak Ibu. Tapi saya mau Bapak Ibu semua belajar. Buka telingamu lebar-lebar. Hadirlah. Saudara datang ke tempat ini kan bukan kita nyari sesuatu toh. Apa saudara masih berpikir gini, kian lama kian kaya, tambah sangat kaya, menjadi sangat kaya. Wes ora itu bukan kita Bapak Ibu. Saudara saya tahu Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi kaya, kian lama sangat kaya, tambah sangat kaya. Kalau itu terus yang akan saudara, itu yang saudara dengar. Saudara keblinger Bapak Ibu. Dengarlah baik-baik. Betapa besar kasihnya. Tetapi Tuhan akan mengubahkan hati saudara untuk berkata gini. Cukup Tuhan dalam hidup saya. Saudara, Tuhan itu lebih dulu menginginkan hatimu. Hati Bapak Ibu Saudara. Hatimu di mana? Ayo, hatimu di mana? Hatimu di mana? Hatimu di mana? Jangan sampai engkau menatap aku, lalu engkau memandang gini. Pak, habis ini aku ditunggu Jackson, Pak. Aku diajak mau jalan-jalan, Pak, hari ini waktunya dating. Jangan tanya Jackson, sapa wis ono ya begitu. Nah, dia tanya ke hati kita masing-masing. Apakah sebenarnya kita tuh hineni? Bapak Ibu, kadang khotbah yang gak gini tuh rasanya kita nuntut. Enggak nuntut. Tapi ngajari kita sesuatu gini. Hatimu di mana? Kenapa Tuhan ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu? Banyak orang ke gereja. Hatinya itu neng omah, neng berangkasnya. Kenapa? Karena duitnya akeh neng kono. Jadi nek dia ke gereja, dia datang ke gereja, yang dipikirin apa? Karena duitnya akeh. Nek enggak ono berangkas sih, tempat nggo nyimpen duite, bondone, emasku sak karung lho, Pak. 74 kilogram gitu. Saudara, di mana hatimu? Loh Anda bisa melihat saya
menatap saya kayak gini. Saya kan nggak ngerti antara tatapan saudari, tatapan ngantuk, tatapan, iki jane iki pendeta ngamuk ya aku terus ini gini. Oh, ndang mudun. Ada orang bisa gitu. Dan saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara, Abraham itu baru dipanggil, Abraham, iya Tuhan. Nah, saudara mau dipanggil Tuhan atau malaikat maut? Waktu saya merenung ini Bapak Ibu, kelihatannya ngomong ya Tuhan. Tapi Abraham itu punya kepekaan, langsung jawab sama Tuhan, aku hadir Tuhan. Waktu saya merenung ini Bapak Ibu, hadirlah sepenuhnya dalam ibadah. Hadirlah sepenuh hati saat saudara berdoa. Hadirlah sepenuh hati saat beribadah. Tadi saudara diajak memuji menyembah Tuhan. Pak Dedi ngajak saudara memuji menyembah Tuhan. Baru praise, baru duduk sebentar, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Itu nih orang gak fokus sama Tuhan. Ngerti aku kesel gini, jangan ngatek. Langsung, itu wis nyanyinya gak sepenuh hati, wis gak tuju Tuhan gini. Ki nyanyi diulang-ulang rak barbar, nyanyi diulang-ulang gak barbar. Saya ngomong, Anda ibadah harus enggak? Atau mau tak buat? Berapa rakaat gitu nyanyinya, dibuat kayak gitu. Atau dibuat hitungannya jelas gitu. Gak bisa Bapak Ibu. Kita ini perlu belajar nih loh, hatinya di mana. Lalu mulai gaya, semua gaya dimunculkan. Nyanyi dari mari kita angkat tangan, kira mudun-mudun, gak kon mudun, kita mudun apa enggak? Mulai kleot. Lalu pikiran kita mulai mengembara. Wes gini, kesel gini. Dengarkan Bapak Ibu. Di mana hatimu? Abraham waktu dipanggil Tuhan dia ini. Dia hadir buat Tuhan. Dan bagaimana dengan hidup kita? Mungkin ada di antara kita berkata, Pak, saya melayani Tuhan, Pak. Dengarkan ini. Saudara, Tuhan lebih dulu melayani hidup kita, katakan amin. Semua yang kita beri, Bapak Ibu, itu adalah yang harus keluar dari hatimu. Kalau enggak keluar dari hati kita, Bapak Ibu, Anda ini sedang pura-pura dan basa-basi. Pernah tahu orang basa-basi? Ada orang minta sama saudara, lalu Anda beri ini. Kemarin saya pergi, tiba-tiba ada yang pakai nyanyi gitu, pokoknya lagi makan tiba-tiba gini, icik, ning nung, ning. Saudara kasih ke orang itu, tujuannya apa saudara? Saudara supaya dia ndang minggat, ndang pergi, atau karena saudara mengasihi dia? Nah, kalau yang kayak gitu kita pengen ndang ngale, kayak ndang bar. Dan orang itu ya tahu diri, bar dikai bye. Nah itulah manusia kadang. Kita tanpa sadar sama Tuhan, kadang sikap hati itu kita bawa. Sehingga waktu saudara diajak, mari ini waktu kita, Yesus sudah memberi yang terbaik. Ya aku tahu Yesus memberi yang terbaik. Dia relakan semuanya, dia hineni Bapak Ibu. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Kadang kita loh Bapak Ibu, turun sampai mencucurkan darah. Ketusuk jarum darah keluar kita jalur di plester. Bagaimana dengan Yesus? Tapi kadang kita ini sangat jadi orang Kristennya gampang gitu. Musiknya nggak enak. Wah, gak nyanyi anu nih nggak enak. Aku lagi nggak mood. Nyembah Tuhan bukan masalah mood dan tidak mood, tapi di mana hatimu berada. Saudara kalau baca bukunya Rick Warren, saudara akan ngerti ada masa di mana namanya musim dingin. Kelihatannya kalau biasanya Bapak Ibu waktu nyembah Tuhan awal-awal kelihatannya kayak dipeluk bener. Tapi ada kalanya ketika saudara nyanyi nyembah Tuhan, seperti kelihatannya tidak ada satupun sentuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan hadir atau tidak hadir? Hadir atau tidak hadir? Hadir. Maka perasaanmu jangan jadikan itu sebagai sebuah ukuran tentang kehadiran Tuhan. Hatimu harus saudara tetap tujukan kepada Tuhan dengan berkata, aku hadir Tuhan. Aku nyembah, aku hadir. Karena aku tahu Tuhan ada bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Katakan amin.
Ada orang ibadah hari ini yang dilihat adalah apa? Buka WA-nya. Senggol kiri kanan. Nek ono sing ngono nyetno sadar gitu. Karena tanpa sadar dia akan berpikir gini, kan aku lagi goleki ayat pret, saya ngomong. Kita itu lebih banyak excuse Bapak Ibu. Loh ini saya ngomong juga kita semua. Kita ini suka mencari pembelaan untuk diri kita. Lalu ngomong, oh anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya berkata, kasih karunia Tuhan tidak pernah berkurang pun dalam hidup Bapak Ibu. Yang butuh diubahkan adalah Bapak Ibu Saudara dan saya oleh anugerah Tuhan itu. Betul atau tidak? Kita nggak hadir Bapak Ibu. Seringkali kita ini waktu muji Tuhan, haleluya. Apa tadi? Ku angkat walaupun tadi kecepatan ya temponya kayak kita nyanyiin kayak ngedioyak setan. Gitu. Saya nyanyi lagunya nyanyi kayak lah itu saya apalagi yang tua-tua Bapak Ibu. Loh tapi kan walaupun kayak gitu enggak mengurangi saudara tetap bersukacita menyembah Tuhan kan? Coba deh kita mutung, nganui kecepatan musiknya. Yang tem musik tambah cepat. Kita nyanyi. Nah, raja yang belum sampai selesai. Ini kayak kami sosolan. You know kami sosolan? Lo coba kalau kita nggak mood semuanya. Langsung saudara gak gini semuanya. Anda pasang muka semuanya. Barengan serempak. Saya yakin loh WL-nya. Mari saudara kita angkat tangan langsung menang. Salah gitu. Saudara, hadirlah ketika Anda memuji Tuhan. Amin. Tadi yang waktu lagu kecepatan saudara nyanyi enggak? Nyanyi enggak, Sep? Beneran, enggak kedengeran suaramu. Biasanya kamu tambahin, hajay, langsung gitu. Dan 2 kali lagi habis itu, jeng aja gitu. Tapi hari ini enggak. Sehat ya, Sehat? Lah ya. Coba kalau kita hari ini, semua masang mukanya enggak enak gitu. Lagu ini kecepatan, enggak ngerti lagu ini sisan. Kata-katanya tambah cepet gitu. Saya tuh berharap tadi waktu pas apa, tadi dibuat refnya gimana, Dep? Lagu itu refnya gimana? Sing jadi dangdut tadi. Bareng dibuat reggae. Saya lihat dari saudara, antara ragu-ragu. Kaulah, pas dangdut saya pikirin, wih, ya, saya mungkin akan ngomong sama well, wis ganti seleranya kita, congdut, keroncong dangdut aja wis gitu. Wis, sesuaikan dengan semua. Tapi Bapak Ibu, mau dibuat aliran musiknya gimana? Kalau hatimu nggak di situ, saudara tetap patung ini Bapak Ibu. Betul nggak? Anda mau dilatih kasusan doa pun, mari saudara kita masuk, kita doling doa. Saudara nggak hatimu di sini, saudara diajak doling, mikir deloki ana dodolan panganan, deloki ngono malan. Saya pernah ngajar dulu di gereja yang lama, kita naik mobil doling, kita nyetir sambil doa pasar Tuhan. Kami ngurapi kayak gini. Saya nengguri Bapak Ibu. Dipikir kita ngajak muter-muter jalan-jalan. Turu Bapak Ibu. Kita wis nyetir sambil Tuhan ngurapi jalan ini. Saya nengguri ini. Balik-balik mangan paling akeh bareng itu. Aku ngantuk aku gini. Ini namanya orang doling Bapak Ibu. Kalau hatimu enggak di situ, sing dilihat malah sing aneh-aneh. Maka yang dibutuhkan sebenarnya hatimu di mana? Tanya hatimu di mana? Hadir enggak? Saudara bisa menatap pasanganmu nih, kayak Pak Evan dan Bu Ina. Menatap, aku mengasihinya. Itu nih tatapan matanya agak meleset sendiri. Bu Ina langsung ini, lo siapa? Hadir, katakan amin. Hadir. Pak, Bu, Tuhan itu punya segalanya, katakan amin. Semua milik Tuhan. Tapi satu hal yang diberikan tidak bebas adalah Bapak Ibu Saudara saya.
untuk Anda mau menyerahkan hatimu berkata, aku hadir Tuhan. Itu ada di keputusan Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan gak ciptakan kita kayak robot. Tapi ketika ada orang memilih untuk berkata, aku hadir Tuhan. Hidupmu berbeda Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua. Next. Hineni itu berani mendengar dan taat. Katakan, aku mendengar dan taat. Maka dikatakan dalam Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Kata Shema itu artinya dengar. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu enggak ada kata taat, Bapak. Yang ada itu dengarkan baik-baik. Karena kalau engkau mendengar baik-baik, engkau akan bisa mengikutinya. Nah, banyak orang mereka enggak mau mendengar. Mereka ingin menunjukkan dulu. Dengar baik-baik. Nah, apa yang didengar? Hineninya Abraham itu apa? Dikatakan gini. Firman-Nya, Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya mau tanya. Saudara, setelah dengar perintahnya apa? Disuruh mengorbankan, mempersembahkan siapa? Anaknya yang dikasih. Tunggal ini ono. Iya tunggal betul juga sih. Tapi di situ tulisannya dikasih. Saya mau tanya. Kalau saudara mendengar firman pada waktu itu dan saudara nggak punya hubungan, saudara yakin akan mempersembahkan Ishak? Saudara mau hineni nggak? Ayo, ini pilihannya kan di kita toh. Dengar firman-Nya, Tuhan berkata, Abraham, hineni Tuhan. Aku hadir Tuhan. Lalu Tuhan berkata, persembahkan anakmu. Anak yang ditunggu-tunggu, sekian puluh tahun, di masa tua, yang dikasih muncul, Tuhan berkata, persembahkan anakmu. Di salah satu gunung. Anda mau persembahkan enggak? Enggak mau? Mau enggak? Mikir kan? Jangankan anak, persembahkan yang terbaik. Segalanya yang kumiliki. Apa? Saya tanya yang segalanya yang kumiliki apa? Apa? Semuanya. Istrinya yang dipersembahkan. Sembarangan. Apa Bapak Ibu? Nah ini saudara, yang terbaik itu apa sih sebenarnya? Istri jadi gini. Kalau buat istri, apa yang terbaik? Suami. Kenapa Anda saling mempersembahkan gitu? Saudara, waktu saya baca ini, saya tuh pagi tadi itu nangis. Kenapa loh? Abraham itu belum dengar loh, belum dengar apa yang mau diperintahkan Tuhan itu apa. Tapi dia itu sudah merespon, hineni aku hadir Tuhan. Dan dia dikatakan di ayat yang ketiganya, sama-sama baca. Keesokan hari, sama-sama baca, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ditunda enggak? Enggak loh, pagi-pagi langsung dipersembahkan loh. Saudara, kalau Tuhan seolah-olah berbicara kepada Bapak Ibu dengan hal yang demikian, apakah Bapak Ibu dengan rela hati dan berkata, aku mau mempersembahkannya Tuhan. Engkau akan berkata, aku mau mendengar dan aku mau mengikuti dan taat melakukannya. Atau kita berkata, oh salah ini. Nek enggak enak kita ngomong itu suara setan. Loh, banyak orang kan gitu toh. Nek enggak enak disuruh mempersembahkan, kita itu hidup dalam kebenaran. Kita ngomongnya apa? Oh enggak enak ini. Saudara dengarkan ini. Pilihan Abraham karena dia mengenal siapa yang berbicara kepadanya. Pagi-pagi benar, dia tidak tunda-tunda itu. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Abraham berani berkata ineni, ia mendengar dan mau taat kepada Tuhan. Maukah Bapak Ibu hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengikuti Yesus seumur hidupku. Sekali Yesus tetap Yesus.
hidup dalam kebenaran Kristus. Dan tahukah saudara, ketaatan Bapak Ibu mengikuti Yesus adalah sama bukti iman Bapak Ibu saudara semuanya. Amin. Ketaatan Bapak Ibu mengikuti Yesus, firman Yesus, akan itu adalah bentuk daripada imanmu. Jadi kalau hari ini orang berkata, saya mau mengikut Yesus, tetapi saudara, engkau memilah-milah apa yang enak buat saudara-saudara lakukan, yang gak enak saudara gak lakukan. Berarti ada sesuatu yang salah Bapak Ibu. Yesus memang sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib. Tapi saudara, maka engkau tetap berani berkata, Tuhan, segalanya yang aku punya itu datang daripadamu. Maka aku belajar, untuk aku belajar hineni. Aku mau mendengar dan melakukan itu. Kita tetap berkata kepada Tuhan, sekalipun doaku belum terjawab Tuhan, aku tetap memilih untuk aku memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun aku belum disembuhkan Tuhan, aku akan tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan baik dalam hidup saya. Itulah ini. Ketika mungkin jalan kita masih buntu Bapak Ibu, kita masih melihat ada tembok yang besar, dan kita berkata bagaimana saya bisa menyelesaikan semua pergumulan ini. Saudara tetap akan berkata, Tuhan, aku tetap mau mendengar Tuhan, dan aku mau tetap ikuti Tuhan. Itulah hineni Bapak Ibu. Nah hari-hari ini ada banyak orang pengennya yang instan Bapak Ibu. Mie instan, nek perlu diladeni. Suami-suami kan pengennya diladeni apa? Dilayani. Semua pengennya tercemepak, tercemepak itu Bapak Ibu. Semua ono tersedia. Tinggal gini, ini. Saudara, ayo mari sama-sama tetap ini kepada Tuhan. Dengar Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang gini Bapak Ibu, maaf ini saya ngomong. Dia disuruh Tuhan, dia mendengar Tuhan, tapi dia terus memungkiri itu dan tidak melakukan itu. Suatu kali ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat bagian dalam kerajaan surga? Apa yang dikatakan Yesus Bapak Ibu? Lakukanlah semua yang tertulis dalam kitab suci. Anak mudanya jawab apa? Semua itu sudah aku lakukan pada masa mudaku. Keren gak? Keren dilakukan. Lalu Yesus tahu orang ini duitnya akeh Bapak Ibu. Lalu dia ngomong, juallah hartamu dan ikutlah. Gelem gak? Kenapa? Nah itu. Ayo ngomong. Bapak boleh khotbah yang lain. Kalau soal urusan duit, kui duitku. Semua bisa tak persembahkan. Kalau urusan ini adalah milik Tuhan atau milik kita? Segalanya adalah milik Allah. Saudara mau pilih yang mana? Coba kalau saudara diperhadapkan dengan posisi di Abraham ini Bapak Ibu. Kita belajar sesuatu yang sederhana. Ternyata apa yang paling kau cintai itu, suatu kali akan Tuhan berkata kayak gini, persembahkan itu kepadaku. Nah ini Tasya, apa yang paling kau cintai? Oh nah usah delok rono, delok aku gini. Apa yang paling kamu cintai dalam hidup? Apa yang paling kamu cintai dalam hidup? Apa yang paling kau cintai dalam hidup? Suatu kali gini, give to him. Jangan sampai saudara ngomong gini, Tuhan kabeh iki utang ya Tuhan. Wis tak kene kowe Tuhan sing bayar utange ngono lho. Iki jenenge menimpakan masalah. Saudara, saya waktu baca ini Bapak Ibu. Wis gak usah gini Bapak Ibu. Kita ini rohani, tapi kita juga sadar fokus kita pada kekekalan. Jadi jangan sampai kita ini Bapak Ibu
Gondeli yang ada di muka bumi ini. Sehingga lupa Bapak Ibu bahwa hidup di dunia itu adalah sementara. Saudara, Tuhan itu sudah melihat dari awal sampai akhirnya. Terkadang ketika sesuatu diizinkan terjadi, maukah Bapak Ibu menyerahkannya? Saudara, saya mau kesaksian ya. Puji Tuhan, gereja ini Bapak Ibu sudah diperpanjang Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Yang membuat saya sedih apa Bapak Ibu? Yang membuat saya sedih adalah kayak gini. Ini saya ngomong dari hati saya sebagai gembala. Justru setiap hampir 8 tahun ini, selalu mujizat Tuhan. Tuhan tuh nyatakan dari orang-orang lain, menabur, memberkati gereja ini. Tapi maaf Bapak Ibu, terkadang dari kita ini, kadang kita itu nggak peduli Bapak Ibu. Saya ngomong apa adanya. Ada orang-orang yang benar-benar berdoa, tapi ada orang-orang yang kadang doa ke ora. Saudara, ketika saya transaksi kemarin saya sempat tulis ke grup tolong doakan. Karena pada dasarnya sebenarnya banyak kurangnya Bapak Ibu. Banyak kurangnya. Kalau tahu Bapak Ibu pergumulan kami Bapak Ibu, ketika saya akan perpanjang untuk 1 tahun ini Bapak Ibu, itu horor Bapak Ibu. Iya atau enggak? Saya bisa aja kok ngomong kayak gini Bapak Ibu. Kita pindah aja, kita kayak gini. Tapi Tuhan ajari saya. Dengar, lakukan. Sampai akan ada anak Tuhan itu yang digerakkan menabur itu bagi pekerjaan Tuhan. Tapi yang membuat saya sedih, ketika saya melihat, saudara, tidak banyak loh dari Bapak Ibu saudara yang peduli. Maaf Bapak Ibu, saya ngajari Bapak Ibu seperti ini. Punya hati yang tetap murah hati. Gereja ini nggak akan ngajari Bapak Ibu untuk gini. Oh habis-habisan, gila-gilaan untuk beri gereja, enggak. Saya nggak ngajari untuk saudara bodoh. Tapi saya ngajari Bapak Ibu untuk belajar berani. Untuk Bapak Ibu beri yang terbaik ketika Tuhan menyuruh Bapak Ibu. Tapi kadang hati ini terlalu gini Bapak Ibu. Dan saya tahu Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu jemaat yang saya gembalakan. Tapi berapa banyak kadang kita kayak gini loh Bapak Ibu, tidak pernah mau tahu. Maka ketika saya merenung itu Bapak Ibu, nangis. Saya ngomong kayak gini itu nangis Bapak Ibu. Saya mau khotbahkan gini nangis. Nanti dari pengikut jemaat tersinggung. Saya mikir gini, kapan Bapak Ibu mau diajar? Kemarin saya ngomong sama Pak Eri. Kan Pak Eri hari Kamis datang ke tempat ini. Saya ngobrol, bagaimana? Beliau langsung bertanya gini, bagaimana dengan jemaatmu? Apakah peduli dengan engkau sebagai hamba Tuhan? Selama ini kamu hidup dari mana? Bapak Ibu pernah tanya, saya hidup dari mana? Wajah saya wajah bisnismen atau pendeta? Bisnismen Pak, sembarangan. Saya punya bisnis, PT Air Hidup. Saudara, sampai Pak Eri ketika tanya gini, lalu saya tanya, Pak bagaimana dengan Bapak yang ngebalakin ada di Purwakarta, ada di Sintang, ada di Bandung, ada di Pontianak, ada gini. Saya ajar jemaat untuk peduli dengan gereja. Lah bagaimana? Kecuali saya, modalnya punya 78 kilogram emas gitu Bapak Ibu. Disadukno tak tukokno, tak tuku Bapak Ibu tuku ini. Tapi kadang kita nih kayak apatis, enggak ngerti. Saya tuh enggak minta uang, beneran Bapak enggak. Tapi saya ngajak Bapak Ibu untuk ini. Kalau engkau enggak bisa, berdoalah. Berkatilah. Berkatilah itu lewat doamu. Nyatakanlah. Pastor Marcel ini tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk ngomong apa? Anda harus ambil beban dari gembalamu. Saudara, waktu saya ngomong gini, iya selama ini tak tanggung dewe ya. Saya berpikir bahwa ini adalah urusan saya yang ini. Tapi selalu seperti namanya Miracle Community Church, selalu di detik terakhir, di saat terakhir, Tuhan buat mujizat.
Tapi maaf Bapak Ibu, yang sangat diberkati adalah selama ini adalah orang-orang yang mereka tuh bukan jemaat tetapi yang mau lakukan. Kadang saya ingin gini, ayo ambil bagian. Raketang apapun yang Bapak Ibu, saya tuh nggak minta gini, saya tuntut saudara janji iman. Khusus kamu ya 10 juta, wajahmu wajah 10 juta. Wajahmu minimal 30 juta lah. Saya nggak nuntut Bapak Ibu. Tapi belajar begini. Ketika semua orang saling, ada sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan. Ojo gini Bapak Ibu. Jadi orang duekku, duekmu, duekmu, duekku. Selalu pengennya gini. Saudara, beranilah Bapak Ibu. Anda ke gereja, Anda kemana, kadang Anda bisa lakukan semuanya. Kemana-mana Anda ke mall bisa jalan sendiri. Tapi maaf Bapak Ibu, kadang Anda ke gereja, Anda minta loh uang transport sama saya. Lah kalau memang nggak punya, nggak apa-apa. Tapi ada orang-orang yang hatinya sangat pelit Bapak Ibu. Selalu ini gini. Saya sudah datangi Andres. Ini mana? Terus saya bukan ngomong apa, inilah realita. Tapi saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara gini loh. Ketika kita mau mendengar Tuhan, kita selalu ngomong sama Tuhan, diajar Tuhan sama Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau ikuti Engkau Tuhan. Aku mau ikuti Engkau, aku mau taat. Tapi ketika Tuhan nyatakan, kita selalu berpikirnya, yang penting aku untung, yang lain enggak. Kita ini kadang egois Bapak Ibu sama hati kita. Anda mau lihat Bu Heni nangis. Ketika transaksi saya itu sengaja yang di luar Bapak Ibu, Bu Heni yang ke sana. Terus berdoa, Tuhan menyediakan. Itu saya di luar notarisnya. Ora pasya kata-kata Tuhan beri kemurahan. Pas ditransfer, tiba-tiba ada mujizat Tuhan. Dan delalai, ono, nek ra ono piye? Saudara, kalau saya ngajari Bapak Ibu tentang hidup oleh iman, benar-benar hidup oleh iman. Makanya Bapak Ibu, ayo dari hati kita. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Pak Eri itu sampai ngomong kayak gini sama saya. Kamu gak pernah ngajar jemaatmu persepuluhan? Orang tahu. Dan ngomong aja takut saya. Karena selang gini. Lalu Pak Eri cerita, dia dibesarkan dari sebuah pelayanan yang benar-benar hidup oleh, benar-benar apa nih, bahkan sampai dulu slogannya, TVRI menjalin persatuan, dan kesaat diganti, GKKD, ya gitu, menjalin persatuan, itu gerejanya dia dulu, militan anak-anak muda. Lalu suatu kali ada seorang hamba Tuhan, ngomong kayak gini, kalau engkau nggak pernah ngajari untuk jemaatmu belajar memberi, dengarkan ini, jemaatmu akan tetap menjadi jemaat yang miskin. Saya waktu di bawah ngomong kayak gini Bapak Ibu, hati saya madeg, saya nggak pengen jemaat saudara gini. Tapi kalau mereka nggak boleh, saya ngomongnya tuh santai Bapak Ibu. Tapi di sini kayak kayak gitu. Hati saya langsung kayak gini Bapak Ibu. Saya nyadari gini, selama 8 tahun sampai 9 tahun gereja ini, nggak ada satupun saya pernah, ayo beri, gak tahu. Cuma setelah yang ke-9 ini saya baru ngomong kan. Kenapa? Karena kadang kita ini nggak terlalu peduli. Maaf Bapak Ibu, kadang jemaat ada yang kurang sembakonya namanya ketelisut, kami dimarahi. Tapi saudara pernah mikir, kalau jemaat ada yang kurang gitu, apakah saudara bertanya, Pak gembalanya ada duit apa enggak? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Nah ya, ini loh Tasya, sampai ndeloki saya kayak gini. Bapak ki stres toh, ora stres saya. Mesakno, saya ditukokno nasi bebek mbek dia Bapak. Nasi ayam. Pak makano Pak. Saya sadar Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Pelayanan kita adalah tapi saya mau ngajak Bapak Ibu dengar dan lakukan. Saya enggak minta Bapak Ibu, tapi saya belajar gini. Dengarkan Tuhan bicara.
Kadang kita ini terlalu keras hati kita. Kita tuh merasa bahwa semuanya kita ngomong dengan Tuhan, segalanya miliknya. Pemain musik juga semuanya. Saya tuh pengen prinsipnya konsultasi, konseng usul, konseng atasi. Pedulilah. Saudara, saya tuh nyadari, oh iya, kondisi kayak gini. Ayo hiduplah untuk hineni dengan Tuhan. Katakan amin. Terakhir. Yang ketiga adalah waktu Tuhan bicara sama Yesaya. Ketika Yesaya Bapak Ibu dikuduskan mulutnya karena perjumpaan dengan Tuhan. Aku orang yang najis bibir. Tuhan berkata gini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Maka aku menjawab, hineni, aku Tuhan. Utuslah aku. Hineni, selaheni, itu dalam bahasa Ibrani. Aku Tuhan. Yang bergerak siapa? Yesaya. Kita sukanya, hineni Tuhan. Kongkono ini Tuhan. Suruhlah dia Tuhan. Ayo kembali. Kita ini dipanggil untuk kita sama-sama saling menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Amin. Saudara, engkau akan melihat bahwa panggilan Tuhan akan semakin tergenapi ketika Bapak Ibu Saudara, engkau berjalan. Di mana saudara, semuanya seperti penyediaan terjadi ketika ada orang berkata, iya Tuhan, semuanya terbuka. Semuanya ada rancangan Tuhan yang ajaib di sana. Saudara, 9 tahun mau jalan ke 9 ini, saya melihat bagaimana dari awal sampai akhir, semua penyediaan Tuhan ajaib. Kami ngobrol di jalan, waktu di zaman-zaman COVID, kita sewa ini, berkat Tuhan melimpah, 5 tahun gereja, 2 tahunnya kepotong karena kita nggak bisa ibadah waktu itu karena harus. Saudara membayangkan bagaimana tanpa sadar kami harus menghidupi. Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena ada orang yang berani berkata gini, ini aku Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, berjalanlah. Waktu Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan, saudara akan melihat penyediaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Berjalanlah Pak. Berani berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, memenuhi panggilan. Saudara, hidup-hidup kita ini, hari-hari kita akan terus berjuang dengan waktu. Tapi ingat Bapak Ibu, waktu ini suatu kali akan habis dari kita. Kemarin empek saya, Pak Kuncoro yang dulu awal-awal waktu pas kita merintis pertama waktu itu masih di Logos, dia melayani. Tiba-tiba setelah pulang pelayanan di usianya padahal masih sehat, tiba-tiba datang selesai, dipanggil Tuhan. Saudara, ketika saya melihat itu Bapak Ibu, kadang saya berkata, Tuhan, bagaimana penggenapan janji? Dia ada gereja di Solo, ada di daerah Boyolali. Dia kerjakan semuanya itu. Dia hanya berkata, ini aku Tuhan, aku mau. Adakah jemaat di tempat yang berkata, Tuhan aku mau. Pakai hidupku Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kadang di antara kita mau pelayanan pengennya pensiun. Pengennya apa Bapak Ibu? Pensiun. Alasannya apa? Res. Orang res Bapak Ibu, bablas. Pensiun lah nanti nih di surga, pensiun. Ya, betul ya Bapak Ibu? Anda mau pensiun atau enggak? Kadang kita melayani semua apa yang ada pada kita, semua milik Tuhan. Lakukanlah. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kadang kita pengennya pensiun. Pak, saya pensiun Pak. Saya pengen rest Pak. Saya sadarkan saudara, nanti lo pensiunnya kita. Waktu kita kembali ke rumah Bapa. Mumpung masih sehat. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Mau pensiun Tasya? Pensiun. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Semua kita. Asep itu loh Bapak Ibu. Nek gak kerja tak jadwal singer. Tapi nek suaranya gak fales.
Karena malam dia kerja Bapak Ibu, dia kerja jaga toko. Warkop ya Bu ya, warkop. Lu dibelain, makanya kalau dia kadang hajeng gitu saudara. Itu udara malamnya keluar semua Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, give the best. Beri yang terbaik ini aku Tuhan. Ya siap ya? Ada di antara kita. Yang mereka korban, ada sebenarnya yang kadang dari jam 2 itu ngambilin sampah Bapak Ibu. Kadang nyapu jalan. Loh saya tuh tahu jemaat saya Bapak Ibu. Saya tahu jemaat yang Tuhan percaya ini tahu Pak. Saya berdoa loh. Makanya Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa ketika melayani di mimbar itu berarti hanya pikirannya khotbah, pikirannya enggak. Tapi kita hadir. Seperti Yesaya berkata, ini aku. Yesaya itu masih mending Bapak Ibu. Dia berkata, utus aku Tuhan. Ada orang yang mendengar. Karena Yesaya itu masih ada hubungan dengan salah satu raja. Kalau enggak salah Raja Usia. Kalau Yeremia diutus Tuhan, khotbah, tapi enggak ada satupun yang mau dengar. Bangsa Israel ada dalam pembuangan. Saudara, pilihan itu ada kita. Mau enggak kita tetap mengerjakan bagian kita selesai sampai akhir. Dan berkata, hineni Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Solidio Gloria. Next terakhir. Nah, puncaknya di Kristus. Maksud saya tunjukkan gini. Saudara ngikut Kristus kan? Kristus dikatakan dia mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah, lalu dia taat sampai mati di atas kayu salib, dia hineni. Puncaknya digenapi Kristus. Lah kita Kristen disebut pengikut Kristus. Berarti apa yang Kristus lakukan, itulah yang harusnya kita tetap kerjakan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, ayo jalani. Hidup ini berjalan di dalam kebenaran Kristus ini. Hineni Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hidupku, masa mudaku, masa hidupku. Saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi hidup bukan untuk hanya sekedar mampir ngombe lalu baru ngono keselek sisan. Enggak Bapak Ibu. Kita jalani dengan luar biasa. Ya, John ya. Kamu kapan menikah John? Secepatnya, puji Tuhan. Doakan Bapak Ibu. 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun 2028. Kita akan melihat John. Oh kok 3 bulan? 3 bulan. Iya. Dia sudah mendapatkan pasangannya Bapak Ibu. Kemarin saya tanya, kamu ditembak di mana? Di SMS, di WA, atau di gini? Enggak, di tempat makan. Saya bilang, oh luar biasa, gentle berarti gini. Lalu saya kumpulan, Bapak Ibu mungkin orang bertanya, ini baru pacaran kok deh. Yang betul itu gitu. Saya hadir buat jemaat saya yang pacaran, supaya mereka benar-benar hidup dalam kekudusan Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi sampai ngobrol belendung baru, Pak aku kawin Pak. Jangan. Saudara saya hadir, saya ngomong, John jaga John, maksimalin dalam berkat Tuhan. Saya enggak ngerti Bapak Ibu, mau nikahnya kapan, tapi saya ngomong, Dewi kapan? Nanti Pak kalau karir saya sukses itu ukurannya apa? Saya berdoa untuk ini Bapak Ibu. Lalu ini ditemukan dengan gini, saya mendoakan ada salah satu, dengan nanti Pak Jackson Pak, saya doa langsung dapat impresi ini. Saya ojo buru-buru, tenang. Perjalanan masih jauh, Belanda masih adoh, tenang. Ketemunya Jepang dulu nanti kamu gini. Beneran. Nah dulu ini yang saya doakan ini. Tapi hari ini sudah melewatilah masa-masa itu. Resiko. Tapi Tuhan pasti akan menyatakan anugerah. Amin ya. Bapak Ibu jadi ayo puncaknya ikuti Kristus. Makanya waktu saya hadir buat jemaat saya kadang ini posting gitu. Langsung tak takoni, wih sopo sing di posting gitu. Awalnya teman foto, hanya model. Lah model kok bareng ngono.
Loh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, pendeta ini kepo loh. Justru jemaat saya belum banyak, saya itu hadir, saya ngomong gini, ingat ini. Panjang perjalananmu. Nggak usah mikir terlalu jauh, tenang aja, nikmati aja dulu masa mudamu. Orang rata-rata orang yang sudah menikah itu kalau dipengin balik ke belakang Bapak Ibu, belum tentu akan menikah dengan orang yang sama pengennya. Loh enggak, kecuali saya. Karena ini sudah pria sejati. Loh betulan Bapak Ibu. Saya melayani Bapak Ibu di pria sejati ketika ditanya, kenapa gini, kenapa tanya. Selalu pengen gini. Maka mumpung masih single, nikmati hidup di dalam kemudaanmu dengan cinta Tuhan, melayani Tuhan. Berkreasilah. Jangan pengen buru-buru terikat. Durung apa-apa, cek single pengennya terikat. Lapor dik lo. Halo. Langsung diposting ceweknya. Padahal ini siapa? Ini model saya Pak. Lah kok sering mbok posting modelmu? Engko saya model GR gini, aku diposting Rafael gitu. Saudara, saya ini hadir Bapak Ibu. Saya tuh tahu loh, Bu Ina lagi ngulek kok adonan. Saya doain Tuhan berkati biar kali ini pesanan donatnya bukan hanya 300 Tuhan, 500 Tuhan dalam satu hari. Tapi selalu ngomong gini, pesananku akeh Pak. Lo pengennya akeh atau sidik? Ya akeh Pak, ya wis nikmati. Kristus melakukannya, taat sampai akhir, lakukan itu. Iya, Bapak Ibu ya, fokuslah dengan Kristus, ikutin Kristus. Ayo nyanyi sama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Katakan dengan iman. Ku tak ingkar salib di depan. Kualik nih kita hari ini kadang. Dunia di depan, salib penengguri. Kenapa? Karena kita pengennya eksis, lapung kalung salib, mending dunia. Nah ini tawarannya. Padahal orang dulu ngomong, salib di muka, dunia di belakang. Di belakang. Nah, tapi kita seringkali ngomong apa? Mengikut Yesus adalah supaya menjadi kaya, kian lama kian kaya menjadi sangat. Padahal Yesus sendiri ngomong, barang siapa mengikut aku, tempat untuk meletakkan kepalanya aja nggak ada. Lalu Yesus berkata apa? Engkau mengikut aku, sangkal dirimu pikul salib. Bukan Tuhan itu ngajak sengsara, bukan Bapak Ibu. Tapi biarkan yang jadi tujuan utamanya itu tetap Dia. Bukan urusan manusia ini. Saya bisa kok ngotbahi saudara dengan tak ceritain berkat tok Bapak Ibu. Tak ceritain. Anda mau diberkati 30, 60, 100 kali lipat? Mau? Angkat tanganmu. Tak doakan 30, 60, 100 kali lipat. Ora diberkati, ora untuk 100 kali lipat, lalu saudara nagih saya, Pak, di 60 nih. Saya ngomong, tabur lagi, 60, 100 kali lipat gini. Iki pada judi Bapak Ibu tangan ini. Datanglah sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau hadir, aku mau mendengar dan melakukan, dan aku siap untuk Tuhan pakai. Katakan amin. Amin ya. Semua melayani Tuhan, amin. Senggol kayak gini, melayani Tuhan. Amin. Ya, melayani Tuhan walaupun tidak digaji. Ngomong.